Channel Naratif kembali menjumpai Anda dengan kabar Indonesia terkini. Presiden Joko Widodo meresmikan hunian milenial untuk Indonesia di Depok, Jawa Barat. Hunian tersebut mengusung konsep pembangunan Transit Oriented Development atau TOD. Jokowi mengapresiasi Menteri BUMN Erick Thohir yang mewujudkan ide pembangunan hunian berkonsep TOD. Dia mengatakan konsep ini dapat menurunkan kemacetan karena mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum. Pembangunan TOD baru utamanya di kota-kota yang sudah macet di semua titik dan hari ini kita lihat, ini gagasan Menteri Erick Thohir, kita apresiasi, kata Jokowi pada Kamis 13 April. Jokowi mengaku sudah meninjau ruangan di unit-unit dalam kompleks hunian untuk milenial Samesta Mahata Margonda Depok tersebut. Dia mengatakan fasilitas hunian tersebut sangat bagus. Jokowi menambahkan adanya kemudahan yang akan dirasakan jika mereka membeli hunian milenial tersebut seperti kemudahan dan kecepatan dalam mengakses kereta api karena dekat dengan KRL. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi juga mengatakan konsep TOD harus terus dikembangkan agar masyarakat tidak tergantung dengan kendaraan pribadi, sehingga kemacetan dapat berkurang utamanya di Jabodetabek. Jokowi ingin di kota lain pembangunan juga dilakukan dengan menerapkan konsep TOD. Pembangunan itu dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan-lahan KAI yang tidak termanfaatkan dengan baik dan pembangunannya bisa dilakukan kolaborasi dengan PP, Perumnas hingga Kementerian PUPR. Jokowi menyebut hunian milenial di Depok ini cukup terjangkau harganya, di mana unit apartemen tersebut ada yang subsidi dengan harga sekitar 200 juta rupiah. Kemudian juga terdapat unit yang dibanderol seharga 300 juta dan 500 juta rupiah. Selain itu, cicilannya juga murah sehingga cocok untuk hunian anak-anak muda. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir juga menyampaikan sebanyak 81 juta penduduk Indonesia kelompok milenial belum memiliki rumah. Catatan ini berdasarkan data milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR. Ada 81 juta generasi milenial dengan status yang berbeda. Ini data dari Kementerian PUPR belum dapat fasilitas rumah. Ujarnya saat mendampingi Presiden Jokowi meresmikan hunian milenial untuk Indonesia di Depok, Jawa Barat, Kamis 13 April. Menteri Erick menjelaskan masih tingginya jumlah kelompok milenial yang belum memiliki hunian diakibatkan oleh sejumlah faktor, antara lain kian padatnya ketersediaan lahan untuk pembangunan kawasan hunian di perkotaan. Selain itu, proporsi jumlah penduduk di wilayah perkotaan jauh lebih banyak, yakni 56,7% dibandingkan wilayah pedesaan dengan 43,3%. Hal ini menyebabkan kebutuhan hunian di perkotaan jauh lebih besar. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Erick memperkuat kolaborasi Kementerian BUMN bersama Kementerian PUPR seperti Perumnas, BTN, PLN, PP, Adikarya, serta PT Kereta Api yang memiliki lahan seperti kawasan untuk menciptakan titik-titik lokasi hunian baru, sehingga diharapkan akan membuka kesempatan lebih besar bagi kelompok penduduk usia milenial untuk memiliki hunian. Ia juga menambahkan hunian dengan total unit 940 ini bisa menjadi solusi untuk menekan penggunaan pribadi. Erick mengatakan hunian ini sangat laku di mana tingkat lakunya telah mencapai 78%. Hunian serupa telah dibangun di 7 lokasi dengan total pendanaan 5 triliun rupiah, mulai dari Depok, Jakarta, Tangerang, dan Karawang. Erick mengaku unit hunian sudah laku di atas 65% dan 40% millennials yang membeli. Dilansir dari website resmi Mahata Margonda, apartemen Mahata Margonda ini adalah hunian terintegrasi yang cocok untuk mahasiswa, eksekutif muda maupun keluarga. Penghuni dapat menikmati akses mudah 10 menit jalan kaki ke UI, 5 menit jalan kaki ke Gunadarma, dan 10 menit berkendara ke Universitas Pancasila. Semua penghuni apartemen Mahata Margonda dapat menikmati akses mudah 0 km ke pintu tol Margonda dan stasiun Pondok Cina. Nah, itu tadi yang bisa Naratif sampaikan dalam video kali ini. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Sampai bertemu di video channel Naratif selanjutnya ya. Terima kasih.